Perkembangan Bahasa Anak oleh Aisyah Indrianingrum, Katarina Lydia Manave, Dika Kurniawati, Ines Fatmala-Dewi, Muhammad Afi Adani, Rizky Dwi Puspasari. Perkembangan bahasa anak menurut Nanny Berg. Perkembangan bahasa anak seiring dengan perkembangan biologisnya. Dweritsky menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa melalui dua tahapan, yakni pralinguistik dan linguistik. Periode pralinguistik, masa anak sebelum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Saat bayi mulai tumbuh, secara berangsur-angsur ia mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Tahap pertama, sejak lahir sampai sekitar usia 2 bulan, yaitu masa fonasi, phonation stage. Selama ini bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan. Ini adalah bunyi-bunyi fasi vowel, disebut fasi karena tidak sepenuh dan sekaya suara vokal yang dibuat berikutnya. Tahap kedua, setelah anak belajar mengeluarkan suara dalam bentuk tangis, anak mulai mengoceh atau babbling stage. Antara usia 7 dan 10 bulan tersebut, ocehan bayi semakin meningkat karena dia mulai menghasilkan suku kata dan menirukan seperti ucapan ba atau mama. Tahap ini disebut tahap canonical atau canonical stage. Tahap ketiga, bayi setelah melalui masa canonical secara meningkat, bayi mempersempit penggunaan fonem mereka, terutama pada fonem yang akan mereka gunakan dalam bahasa yang mereka pelajari. Ini disebut dengan tahap kontraksi atau contraction stage dan umumnya terjadi antara usia 10 dan 14 bulan. Pada tahap ini, bayi belajar meniru apa yang mereka dengar. Periode linguistik. Pada periode ini, anak sudah mampu menggunakan kata-kata untuk berbicara. Kata yang dimaksud adalah ucapan yang berhubungan langsung dengan benda atau kegiatan tertentu sebagai bentuk dasar. Misalnya, mama, papa, baba, dan baru. Kemudian mempelajari kata abstrak. Ini terjadi antara umur 10 sampai 17 bulan. Pada awal tahun pertama, yakni usia sekitar 12 bulan, anak menggunakan kata antara 3 sampai 6 kata atau disebut dengan holophrase. Tahap berikutnya, anak berusia antara 12 sampai 18 bulan. Anak telah mampu menggunakan kata benda yang luas serta telah mampu menggunakan kosakata yang terdiri antara 3 sampai dengan 50 kata. Pada usia sekitar 2 sampai 3 tahun, anak sudah mampu menerima bahasa dengan menggunakan bahasa telegrafik 2 sampai 3 kata. Anak selanjutnya mampu berkomunikasi dengan menggunakan kata antara 3 sampai 50 kata. Anak ketika berusia 3 tahun, kosakatanya bertambah setiap hari. Pada usia tersebut, anak memiliki kosakata antara 200 sampai 300 kata. Pada usia 4 tahun, anak telah mampu menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Anak telah memiliki kosakata sebanyak 1.400 sampai 1.600 kata. Pada usia 5 sampai 6 tahun, anak telah memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang benar, baik dalam menggunakan awalan maupun dalam menggunakan kata kerja sekarang. Panjang kalimat rata-rata setengah baris per kalimat, kemudian meningkat menjadi 6 sampai 8 kata. Anak telah mampu menggunakan kosakata kira-kira 2.500 kata dan anak mengerti sekitar 6.000 kata. Faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa pada anak menurut Betty dan Jensen yaitu yang pertama berbedanya cara mempelajari, yang kedua berbedanya jenis bahasa, yang ketiga berbedanya karakteristik kepribadian, yang keempat berbedanya lingkungan. Gangguan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama disfasia, jenis gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai kemampuan berbahasa anak seusianya. Yang kedua sindrom Asperger, gangguan interaksi sosial, keterbatasan dan pengulangan perilaku. Yang ketiga gangguan multisystem development, yaitu adanya problem komunikasi sosial dan proses sensor atau rangsangan. Yang keempat gangguan disintekstif PSDS kanak-kanak. Anak dengan gangguan ini pada mulanya berkembang dengan normal. Baru setelah di atas 2 tahun, anak mulai kehilangan kemampuan bahasa, sosial, dan motorik.